Shalom, apa kabar semuanya? Ibu percaya kita semua dalam keadaan baik dan sehat karena kita tahu Tuhan memelihara kita semua. Nah, dalam video pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar mengenai apa itu dosa. Dan kali ini kita akan belajar tentang pertobatan. Apa sih pertobatan itu? Kenapa kita harus belajar tentang pertobatan? Ya, jadi mari kita belajar bersama-sama. Kalian sudah siap? Mari kita belajar. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita, Ibu ingin mengajak kita semua untuk bersama-sama mendengarkan pujian yang bertema tentang pertobatan. Mari kita dengarkan bersama. Bertobatlah dan balik pada Bapa. Dia tunggu kau dengan kesetiaannya. Tuhan siap mengampuni dosamu. Oh, baliklah pada Bapa. Oh, baliklah pada
Kita sudah mendengar dalam pujian tadi dikatakan bahwa Allah menunggu dengan kesetiaannya, menunggu untuk kita kembali dan berbalik kepada Allah. Jadi apa yang dimaksud dengan bertobat? Ya, bertobat itu adalah berbalik secara total dari perbuatan lama yang melawan kehendak Allah untuk masuk dalam kehidupan yang baru. Kehidupan baru yang seperti apa? Yaitu kehidupan yang menurut kehendak Allah. Nah, di dalam Kisah Para Rasul pasal 26 ayat 20 dikatakan bahwa tetapi mula-mula aku memberitakan bahwa mereka harus bertobat dan berbalik kepada Allah serta melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sesuai dengan pertobatan itu. Jadi jelas sekali di sini diajarkan kepada kita bahwa kita harus bertobat dan juga berbalik hanya kepada Allah saja. Dibuktikan dengan apa? Dibuktikan dengan melakukan pekerjaan sesuai pertobatan. Artinya, kehidupan kita tidak lagi dalam kehidupan yang lama, tetapi masuk dalam kehidupan yang baru, yaitu sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Mari kita ingat bersama bahwa pengampunan dan keselamatan hanya ada di dalam Yesus Kristus. Lalu, apakah ada hubungan antara pertobatan dan juga keselamatan? Tentunya pasti ada. Oke, kalian bisa jawab? Ya. Apa hubungan antara pertobatan dan keselamatan? Artinya adalah bagaimana cara kita mengubah pemikiran orang-orang yang menolak Kristus sebagai Mesias. Arti dari Mesias itu adalah juru selamat. Pada saat itu ada banyak orang yang menolak bahwa Yesus yang sudah mati dan berkorban di kayu salib itu adalah juru selamat. Nah, tugas kita untuk membuat mereka menjadi percaya, mengubah cara berpikir mereka yang tadinya menolak untuk menjadikan mereka beriman kepada Tuhan Yesus sebagai apa? Sebagai Tuhan dan juru selamat mereka dalam kehidupan mereka. Jadi, sangat erat sekali arti atau hubungan antara pertobatan dan keselamatan. Dan pertobatan ini artinya adalah mau berbalik, mau kembali untuk menjadi percaya, menjadi beriman. Yang tadinya menolak, akhirnya menjadi menerima. Khususnya menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Di dalam Yohanes 6 ayat 44 dikatakan bahwa tidak ada seorang pun dapat bertobat dan datang kepada Allah kecuali jika Allah menarik orang tersebut kepadanya. Maksud dari ayat ini adalah bahwa Allah sendiri yang memiliki inisiatif untuk menolong dan memberikan anugerahnya kepada manusia. Melalui dialah kita bisa datang kepadanya. Melalui dialah kita bisa bertobat. Jadi, kita percaya bahwa ketika kita menyatakan pertobatan kita, itu adalah bagian dari anugerah yang Allah berikan kepada kita sebagai manusia. Di dalam Kisah Para Rasul 5 ayat 31 dan juga Kisah Para Rasul 11 ayat 18 juga dikatakan bahwa pertobatan adalah pemberian Allah yang diberikan karena anugerahnya. Dia memberikan hadiah yang luar biasa buat kita semua. Anugerahnya, karena kasihnya, dia memberikan pengampunan itu, memberikan pertobatan itu, supaya kita menerima, dan kita diampuni dan mendapatkan keselamatan itu. Apa yang harus kita lakukan sebagai manusia? Peran manusia yaitu menyambut anugerah Allah mengenai pertobatan dengan penuh kesadaran dan keinginan untuk berubah dan bertobat. Jadi, penuh kesadaran, penuh keinginan bahwa kita memang mau berubah dan juga mau bertobat. Dan berbalik dari dosa merupakan salah satu hasil dari pertobatan yang sejati. Ya, tentunya berlandaskan iman yang menuntun kepada Tuhan Yesus Kristus. Inilah yang bisa kita lakukan, memberikan respon kepada anugerah yang diberikan oleh Tuhan. Kita mau dengan penuh kesadaran kita, dengan keinginan kita, bahwa kita mau berubah. Dan juga melakukan pertobatan itu, sehingga kita memiliki pertobatan yang sejati.
kita bisa menemukan contoh di dalam Alkitab yang menunjukkan penyesalan atas dosa yang mereka lakukan. Coba tebak, apakah kalian tahu siapakah orang yang menunjukkan penyesalan di dalam kehidupan mereka yang sudah melakukan dosa? Betul sekali. Yang pertama itu adalah Petrus. Apa yang dilakukan oleh Petrus? Dia menyangkal Yesus. Tetapi kita lihat di sini, Petrus menyesal dan dia merasa malu. Dan pada akhirnya dia bertobat dan dia dipulihkan oleh Yesus. Di dalam pertobatan itu Tuhan mempercayakan, ya, Yesus meminta kepada Petrus menggembalakan domba-dombanya atau membimbing umatnya. Kita bisa lihat di dalam Yohanes 21 ayat 15 dan juga 17. Ya, jadi di sini ketika Yesus memberikan kesempatan kepada Petrus di dalam pertobatannya. Lalu tokoh yang kedua kalian tahu siapa? Ya, pasti kalian tahu ya, dia adalah Yudas. Ya, dia adalah Yudas Iskariot yang mengkhianati Yesus. Dia memperoleh 30 keping uang perak. Dia menjual Yesus. Ya, kita tahu semua itu. Lalu ketika Yudas melihat akibat perbuatannya yang menyebabkan Yesus dihukum mati, dia menyesal. Ya, dan dia bilang, "Aku telah berdosa karena menyerahkan darah yang tidak bersalah." Ya, dia menyadari dosanya. Dia mengakui bahwa dia bersalah. Tetapi apa yang dia lakukan? Yudas mewujudkan pertobatannya dalam tindakan negatif, yaitu dia bunuh diri. Nah, hal ini yang tidak dikehendaki oleh Allah. Ini bukanlah pertobatan yang sesungguhnya. Jadi kita bisa melihat dari dua contoh ini, ya, bagaimana pertobatan yang sesungguhnya yang diminta oleh Yesus. Ternyata rasa berdosa belumlah cukup untuk menerima pengampunan. Jadi, rasa bersalah itu harus disertai dengan tindakan pertobatan yang benar. Pertobatan yang sungguh-sungguh akan membawa hasil yang positif. Kedua orang tadi, baik Petrus maupun Yudas, sama-sama mengakui, sama-sama merasa berdosa. Tetapi, tindakan dari pertobatan itu yang berbeda. Ya, kita bisa melihat Petrus sungguh-sungguh di dalam pertobatannya, sehingga Tuhan memakai Petrus secara luar biasa dan memberikan kesempatan kepadanya. Tetapi bagaimana dengan Yudas? Dia mengakhiri hidupnya. Itu bukanlah pertobatan yang diinginkan oleh Yesus. Jadi, melalui pembelajaran kita hari ini, apa yang dapat kita simpulkan? Yang pertama adalah bahwa bertobat itu artinya berbalik secara total dari perbuatan lama yang melawan kehendak Allah ke hidup baru, yaitu menuruti kehendak Allah. Lalu, bagaimana bahwa manusia itu membutuhkan pengampunan dan juga keselamatan dari Allah. Karena ketidakmampuan manusia, maka kita memerlukan atau membutuhkan pengampunan dan keselamatan yang dari Allah saja. Yang ketiga, bahwa pertobatan itu adalah anugerah Allah bagi manusia. Lalu, manusia perlu mengakui dosa-dosanya dan juga bertobat agar diselamatkan. Lalu, yang terakhir adalah kita harus memiliki pertobatan yang sungguh-sungguh. Sehingga pertobatan itu akan menghasilkan pengampunan, pemulihan, dan juga keselamatan. Nah, itulah pembelajaran kita hari ini, dan biarlah ini boleh menjadi berkat buat kita semua untuk kita memahami lebih lagi bahwa kita harus melakukan pertobatan dan hidup di dalam Tuhan Yesus sesuai dengan kehendak-Nya. Terima kasih untuk perhatiannya. Sampai ketemu lagi di pelajaran kita selanjutnya. Dan jangan lupa subscribe, like, and share supaya menjadi berkat buat banyak orang. Tuhan Yesus memberkati.